Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Pada yang terhormat ya. Di sini saya lihat ada Pak Sekjen, Pak Eko. Kemudian ada calon ketua IAE Bang Nugroho atau Bang Nugi ya. Kemudian yang terhormat teman-teman narasumber, Bapak Ibu sekalian, alumni dan warga IAE ITB. Terima kasih ya, udah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator di acara diskusi IAE ITB yang malam ini mengambil judul terkait membangun energi masa depan. Wah, ini menarik nih. Ya, nanti kita eksplor lebih jauh. Ya. Terima kasih buat Om Yogi ya, CEO Telkomsel. Wah, Timor Leste. Dan juga Bang Reza dengan Yo Berbagi ya, dengan Mbak Eka Putri ya, yang sudah membantu terselenggaranya acara hari ini. Bapak Ibu sekalian, nanti selama penjelasan dari narasumber gitu, nanti kalau mau ada pertanyaan silakan ditulis di chat box ya, Bapak Ibu ya. Nah, mungkin kan sebelum kita mulai kita yel-yel elektro dulu ya, buat nambah semangat. Ya. Ayo. Jadi kalau saya mungkin ada yang lupa, saya ingatkan lagi. Jadi kalau saya bilang, oke, James, elektro, nah gitu. Elektro, we can fight. Elektro, we can fight. Gitu ya Bapak Ibu ya. Izinkan saya pemimpin. Siap. Kita mulai Bapak Ibu. Oke, James. Elektro. We can fight. Elektro. We can fight. Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Ricky Cahaya Andrian ya, biasa dipanggil Ricky lah. Ya, saya sekarang saya L97 ya, Subjo Arus Kuat. Saat ini saya dinas di PLN dan saya juga aktif ya di Masyarakat Energi Cerdas Indonesia. Mungkin kalau mau tahu apa sih Masyarakat Energi Cerdas Indonesia, Pak Ricky? Jadi itu adalah perkumpulan Bapak Ibu ya, perkumpulan yang didirikan ini, sekalian aku promosi sedikit ya, satu bisa kerjasama dengan IAE nanti Bang Nugi. Jadi matching itu perkumpulan ya yang didirikan dengan maksud untuk turut aktif dan kreatif membantu pemerintah Bapak Ibu ya dalam membangun kehidupan masyarakat. Jadi tujuan didirikannya MECI itu adalah untuk membangun suatu sistem energi. Nah, ini terkait dengan ini ya, yang terintegrasi dalam melayani kebutuhan energi masyarakat untuk energi listrik, pemanas maupun pendingin, komunikasi serta transportasi dan lain-lain sehingga penyediaan energi dapat berlangsung secara efisien, berkelanjutan dan menjangkau seluruh masyarakat. Nah, sehingga salah satu fungsi dari perkumpulan ini Bapak Ibu mendorong percepatan transisi energi dan transformasi teknologi melalui penyebarluasan informasi, menyelenggarakan kampanye-kampanye energi, teknologi, dan pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai acara ini, ya izinkan saya berpantun dulu ya. Ada mie instan di atas dandang, buat dimakan pakai saus tomat. Saya ucapkan selamat datang untuk hadirin yang terhormat. Satu lagi ya. Satu lagi. Kita diskusi santai ya. Jalan-jalan ke negeri Kenya. Besoknya ke negara Kamboja. Karena sudah masuk waktunya, mari kita mulai saja. Oke. Bapak Ibu sekalian, malam ini hari ini kita kedatangan tamu istimewa ya, warga IAITB dan sangat hebat di bidangnya masing-masing. Yang pertama saya perkenalkan adalah Pak Ignatius Rendra Yoko, EL89. Saat ini beliau menjabat, selamat malam Pak. Saat ini Pak Yoyo ya panggilannya menjabat sebagai Direktur for Electricity and Wholesale Business Icon Plus ya. Makasih Pak Yoyo udah hadir. Terima kasih. Kemudian yang kedua ada Bro Fajar Sastro Wijoyo, Elektro 2004 ya Bro. Nah, beliau ini adalah co-founder dan CEO Sintek Energi dan Kontrol. Selamat malam Bro Fajar. Selamat malam Bang Ricky. Siapa tahu setelah acara ini bisa sinergi ya. Amin. Oke. Kemudian yang ketiga adalah Bro Edi Firdaus, Elektro 98. Malam Bro Edi. Selamat malam. Yuk. Beliau ini saat ini ya bertugas sebagai Technical Authority and Team Lead Electrical Engineering Surface Engineering Onshore di Medco ya. Makasih Bro Edi nih dari Medco sudah hadir. Kehormatan buat diundang. Siap. Dan yang terakhir calon ketua kita ini ya, ketua IAITB yaitu Bang Nugroho atau panggilannya saya izin nyebutnya Bang Nugi ya. Elektro 94 saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Network Telkomsel.
Selamat malam Bang Nugi. Malam. Nah, siap, makasih Bang. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan rundown acara malam ini. Jadi setelah acara diskusi kita nanti dengan 4 narasumber, nanti saya akan buka pertanyaan ya dari para audiens teman-teman. Itu dari chat box. Nanti selama narasumber menyampaikan tanggapannya, pendapatnya dan lain-lain, silakan teman-teman tulis di chat box. Ya kita interaktif aja gitu, kira-kira gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, sebagai pembuka ya. Jadi kalau melihat judul tema webinar, apa kita sebutnya? Bukan webinar ya, diskusi lah ya. Diskusi santai lah, sersan, serius tapi santai. Ini berbicara terkait membangun energi masa depan atau future energi lah. Sebenarnya energi masa depan itu apa sih? Ya kan? Nah, saya sendiri meyakini ya, Bapak Ibu, peran digitalisasi, sekali lagi ya, peran digitalisasi industri dan pemanfaatan energi listrik ramah lingkungan akan membangun masa depan yang berkelanjutan dan berkontribusi dalam mengurangi dampak terhadap perubahan iklim atau climate change. Percepatan digitalisasi industri akan meningkatkan produktivitas dan pengelolaan energi yang lebih efisien dan mengembangkan model bisnis berbasis ekonomi sirkuler. Di Indonesia, untuk sektor industri, ya sekali lagi untuk sektor industri menjadi 3 besar penyumbang terhadap emisi gas rumah kaca, yaitu penggunaan energinya itu sekitar 40%, dan sisanya berasal dari teknologi proses dan limbah yang dihasilkan industri itu. Dengan adanya pandemi ini tentu aja terjadi penurunan emisi karbon ya Bapak Ibu, tapi ini bukanlah solusi yang berkelanjutan. Digitalisasi itu dapat membantu perusahaan membuat target yang dapat dicapai untuk masa depan yang berkelanjutan dan mempercepat transisi ke ekonomi rendah karbon melalui langkah-langkah penghematan energi. Listrik adalah satu-satunya cara untuk dekarbonisasi energi Bapak Ibu. Dengan berkembangnya penggunaan kendaraan listrik, microgrid, dan panel surya, ke depan kita harus siap nggak siap menyambut elektrifikasi new lifestyle, terutama untuk renewable energy. Nah, sehingga strategi inovasi perusahaan ke depan yang berkelanjutan itu adalah digitalisasi, dekarbonisasi, desentralisasi, dan elektrifikasi. Nah, sekarang mari kita dengarkan ya tanggapan dari beberapa para narasumber kita yang hebat-hebat ini. Untuk kesempatan pertama saya sampaikan kepada Pak Yoyo nih, ya kan? Yoyo, bagaimana sih peranan Icon Plus ya melihat peluang digitalisasi, dekarbonisasi, desentralisasi, dan elektrifikasi? Bisa dijelaskan nggak Pak Yoyo ya? Siap, terima kasih. Wah, seneng banget nih bisa ngobrol malam-malam tentang bidang kita ya. Salah satunya sekarang yang dibahas adalah energi. Oke, digitalisasi itu tadi udah disebutkan sama Mas Riki ya, bahwa digitalisasi adalah kunci dari kita masuk ke industri 4.0. Karena di industri ketenagalistrikan pun saat ini BUMN kelistrikan terbesar di Indonesia, PLN, sekarang sedang melakukan transformasi dari yang sebelumnya menjadi perusahaan yang harus bisa survive di dalam kondisi transformasi digital. Kita sedang menempuh transformasi digital dan peran Icon Plus di sini adalah betul-betul sebagai core dari PLN untuk membantu PLN bertransformasi dari perusahaan yang sebelumnya belum fully digital menjadi nanti mostly fully digital. Di sini semua proses bisnis PT PLN Persero dari mulai pembangkitan, transmisi, mendistribusikan listrik, sampai ke retail, sampai ke semua bisnis proses di keuangan, kemudian di pengadaan, di niaga, semuanya sudah terdigitalisasi. Bagaimana PLN meng-create billing system, customer information system, pelayanan kepada pelanggan, semua sudah digital, sudah centralized, sudah terpusat, sehingga kontrolnya mudah. Nah, disinilah bukan hanya dalam hal ini, memang Icon sebagai anak perusahaan PLN, kami yang menjadi pihak untuk ditugasin, walaupun juga tidak hanya PLN tidak hanya menggunakan Icon Plus, tapi juga membuka atau bekerja sama dengan pihak-pihak lain tentu saja, karena
hal tentang transformasi digital untuk utility terbesar di Indonesia ini tidak bisa dilakukan sendirian. Semuanya harus kolaboratif, semuanya harus bekerja bersama-sama. Karena tadi semangatnya bahwa kita membangun untuk Indonesia, tidak membangun hanya untuk satu BUMN sendiri, tetapi membangun semuanya kebersamaan Indonesia menuju suatu dunia yang industri kelistrikan yang efisien, yang handal, yang reliable, yang bisa menjangkau semua orang. Saat ini PLN kan sudah rasio aktifikasinya sudah nearly 100%. Nah, itu harapannya untuk menyempurnakan nanti tentu saja kita lakukan proses ini yang diakselerate oleh digitalisasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu. Tadi ada juga masalah dekarbonisasi, masalah elektrifikasi, masalah desentralisasi. Itu semuanya inline ya, karena kita pergunakan teknologinya, teknologi digital. Semua semua data diambil dari kalau masalah suplai tenaga listrik ya, tentu saja dalam hal ini kita menuju ke smart grid. Smart grid adalah penyatuan teknologi kelistrikan yang di-completion dengan teknologi telekomunikasi dan teknologi informasi menjadi sesuatu sistem yang semua informasi menyatu, semua kontrol bisa diintegrasikan sehingga wujudnya adalah sistem kelistrikan yang handal, cukup, kontinu, dan efisien. Demikian mungkin pandangan dari saya. Makasih Pak Yoyo. Aku terlalu stereotis ya, sorry ya. Kita ngobrol santai aja. Diskusi santai aja. Makasih Pak Yoyo, menarik ya. Jadi teman-teman sekalian, memang kan Icon Plus ini sebagai anak perusahaan PLN ya mempunyai peran yang sangat penting dan vital, terutama dalam supporting telekomunikasi ya. Kita tahu kalau di power system itu ada bicara proteksi relay, SCADA sistem yang harus real time operasi dan dibutuhkan keandalan yang sangat tinggi ya. Betul, apalagi Pak. Dengan kita tahu lah ya, saya pikir kekuatan Icon Plus itu nanti ada di dalam pemanfaatan aset PLN gitu ya Pak Yoyo ya. Kita punya tower, tiang, gardu induk, gardu distribusi, wah banyak lah pokoknya lah. Gitu. Itu ada divisi, visinya adalah membuat membuat doing business dengan memanfaatkan semua aset PLN. Iya, pokoknya nggak kalah lah sama Telkom. Iya. Tadi rahasianya udah dibuka sama Pak Ngap kan, iya kan? Ternyata dulu idenya sudah dari dulu gitu, dan sekarang wujudnya sudah kita jalan dengan fungsional yang mungkin berbeda, sedikit berbeda. Ya. Saya melihat menarik nih, ada 2 direktur telco di sini, satu Icon Plus, satu Telkomsel. Mudah-mudahan di IA ini bisa sinergi ya, karena memang kita melihat ya aset PLN tersebar ya. Di tower transmisi kita udah gelar kabel optik ya. Bahkan udah sampai ke luar negeri Pak Yoyo ya, ke Sarawak. Wah, itu menarik. Sampai ke Sarawak. Siapa tahu kalau Telkomsel mau sinergi dengan Icon Plus ya monggo gitu ya Pak Yoyo ya. Tentu saja terbuka semua opsi ya. Iya. Menarik. Nah, sekarang pertanyaannya gini nih, tadi yang nggak apa-apa ya, kita coba, saya mau minta sharing lah. Kira-kira proyek apa nih Pak Yoyo yang lagi dikerjakan Icon Plus ya, terkait peluang di atas ya? Katakanlah jangka pendek ini apa kira-kira nih? Coba boleh di-share Pak? Oh, kalau sekarang kita proyeknya macam-macam ya. Pertama, kita di aset manajemen. PLN itu kan perusahaan yang asetnya ngadubilah banyaknya ya, dari mulai pembangkit. Ya, pembangkitnya udah banyak. Ada IPP juga terkonek ke satu sistem. Kita harus hubungkan. Terus transmisi, distribusi, apalagi distribusi tersebar. Kalau aset pembangkitan itu kan asetnya banyak sekali, tapi terplace atau terletak di satu lokasi. Tapi kalau distribusi, peralatannya kecil-kecil banyak, tapi tersebar dalam range yang luas. Nah, hal itu harus disatukan. Karena selama ini yang menjadi goal utama ya adalah bagaimana kita itu bisa mewujudkan ya segitiga dari aset manajemen adalah performa, resiko sama biaya. Nah, harus bisa kita wujudkan tuh link itu.
Kalau saya mau performa saya tingkatkan segini, saya harus nambah biaya segini. Atau kalau biayanya kita udah keluar begini, maka kita harus betul-betul mendapatkan performa yang seperti ini. Nah, itu gamenya game teorinya bagus itu. Justru saat ini tuh Icon dikasih tugas untuk mengembangkan itu dan mewujudkan itu seperti itu. Kemudian juga proyek besar lainnya adalah Icon harus bisa membantu PLN untuk mentransformasikan dari meter prabayar yang saat ini ada. Nah, sekarang kan di rumah-rumah karena meter prabayar semua, nanti menjadi meter dua arah. Ya, wujudnya apa? Gunanya pasti banyak benefit itu. Karena dengan meter dua arah kita bisa tahu profil pelanggan yang really happen itu seperti apa, sehingga kita bisa wujudkan, harus kalau mau nyuplai daya di daerah sini, di daerah Bintaro atau di daerah Serpong, dalam kondisi jam segini harus handal. Jam perilaku konsumen menggunakan listrik itu harian, kalau di Tangerang sama Jakarta Selatan sama Jakarta Utara profilnya berbeda. Bagaimana kita bisa optimasi? Seperti itu. Hal yang penting lagi sekarang adalah kita punya aplikasi namanya Batubara Online. Nah, itu aplikasi aplikasi PLN yang ngatur batubara, mungkin satu-satunya aplikasi di Indonesia itu. Sekarang kemarin beberapa bulan ini kita krisis batubara loh. Petambang-tambang batubara itu lebih memilih untuk menjual batubaranya ke luar negeri karena harganya 140 US dollar per ton. Sementara harga harga di lokal di nasional kan dipatok 70 dolar. Nah, hal seperti itulah yang kita bantu untuk PLN kita develop sehingga semuanya bisa dimonitor, bisa dikontrol, bisa kumpulkan semua data sehingga keputusan itu relatif benar. Dan hal ini pun menuai pujian, menuai kekaguman dari departemen-departemen yang terkait ya, Departemen Pertambangan, Dirjen Pertambangan. Kemarin sangat surprise PLN punya sesuatu hal yang menarik seperti ini. Demikian mungkin Pak Riki. Ya, baik Pak Yoyo. Tapi saya tertarik itu ya, yang terkait KWH meter two way ya. Jadi kalau kita bicara smart grid, salah satunya tadi ada dekarbonisasi dan desentralisasi. Artinya mungkin saja ke depan itu nanti pembangkit yang tadi centralized menjadi desentral. Ya, contoh kecilnya adalah PV rooftop. Wah, betul yang itu. lagi menghangat ya Pak Yoyo ya. Nah, iya, lagi hangat banget itu. Betul. Hati-hati gosong. Ya. Iya. Jadi memang kalau PV rooftop ini ya Bang Yogi udah masang Bang Yogi ya. Jadi memang menarik Pak. Jadi Bapak tadi menyebutkan Icon Plus sedang menggarap proyek two waste meter. Dan saya pikir ini ada hubungannya nanti dengan namanya desentralisasi, terutama PV rooftop. Tadi Bapak menyebutkan sudah dengan two waste meter kita bisa mengetahui profil atau langgam beban dari tiap pelanggan. Gitu kan? Betul. Itu kan peluang bisnis Pak, bisa dimonetisasi tuh Pak. Betul, jelas, iya. Itu big data, itu big data nanti yang jadi miners untuk berguna dimanfaatkan oleh miners gitu. Iya, saya pikir powerful ya. Bahkan Apple-nya PLN mungkin bisa dimonetisasi tuh Pak. Jadi misalkan kalau saya ngirim surat kan biasanya pakai alamat kepada yang terhormat gitu kan, alamatnya di mana. Mungkin kalau pakai Apple PLN tinggal masukin Apple PLN. Betul, karena itu adalah sumber source data yang reliable ya, yang exactly bisa titiknya bisa secara GPS juga bisa kita pertanggungjawabkan. Ya, menarik. Banyak peluang ke depan banyak sekali. Digital world is happening now. Ya, makanya saya sengaja angkat ini, siapa tahu Telkomsel mau ini sinergi. Ya, menarik. Yang menarik tadi ya PV rooftop pasang two waste meter, kita bahkan bisa kontrol, bisa tahu. Bahkan kalau di luar negeri itu Pak, yang saya tahu kan karena dia harga listrik beda ya, 24 jam itu beda Pak, LWB, BPP, itu akan tumbuh yang namanya demand response. Nah ini menarik. Ya. Jadi demand response itu adalah pihak ketiga, ya third party, yang bertugas untuk melepas bebannya si pelanggan. Jadi si PLN itu hanya menghubungi pihak ketiga itu Pak. Kan? Untuk misalkan PLN butuh, gua hari ini malam ini gua butuh 100 mega dong, aku kekurangan daya nih gitu.
Nanti si pihak ketiga itu tinggal kontak si pelanggan, aku mau lepas ya. Bukan lepas secara padam ya, bukan Pak. Jadi misalkan dia kontrol AC-nya ya, yang tadi 15 derajat jadi 30 derajat. Iya. Jadi Pak, saya pernah ngukur ya. Jadi gini teman-teman, suhu AC yang tadinya 17 derajat 600 watt, pada saat saya naikkan suhunya ke 30, dia sisa 50 watt Pak. Luar biasa. Artinya di situ peran nanti si demand respon. Nah, ini butuh telekomunikasi yang andal nih Pak Yoyo. Oh iya, itu kan tadi saya udah bilang ya. Smart grid ya, itu adalah blending dari teknik tenaga listrik plus teknik telekomunikasi plus IT. Dan dengan hal itu semua bisa dikomunikasikan. Semua data bisa dikumpulkan dan diolah menjadi data analytics, menjadi sesuatu yang berharga. Ya, Pak Riki, di Prancis, di Paris itu sudah ada perusahaan yang bisa mengumpulkan tadi semua data-data rumah, kemudian PV rooftop, kemudian data konsumsinya dia, dan itu dijual ke market. Ya, itu sebagai virtual power plant. Ya, saat ini inisiatif virtual power plant juga sedang dikembangkan sama Pembangkitan Jawa Bali. Harapannya efisiensi tadi bisa memenuhi dengan harga yang tepat. Ya menarik. Jadi kalau kita dari sini kita udah tangkap nih teman-teman bahwa energi masa depan itu sekali lagi nanti larinya ke tadi Pak, digitalisasi, dekarbonisasi, desentralisasi dan elektrifikasi. Ya terkait elektrifikasi nih, aku karena orang PLN, aku harus bicara create demand nih teman-teman. Pak Yoyo, terkait elektrifikasi ya, saya pernah dengar ya, itu Icon, bukan dengar sih, bahkan pernah lihat iklannya ya. Icon kan punya program Integra ya Pak ya, yang terkait kayak smart home gitu ya Pak ya. Kayak smart home Integra bisa dijelasin nggak Pak sedikit apa sih Integra itu? Bagus Bu, bahasanya bagus. How we can create demand ya, karena kebetulan saat ini karena proyek 35.000 pembangkitan kita sudah cukup, dan sekarang kita harus mencari how to market tenaga daya yang ada, energi yang ada. Itu kita harus create demand. Salah satunya adalah smart home. Kita mendevelop bagaimana suatu rumah itu bisa pintar ya, dengan menanamkan beberapa fasilitas yang memudahkan hidup, seperti controlling lampu, controlling daya di rumah, AC, kemudian misalnya pagar bisa nutup sendiri atau membuka sendiri kalau kita datang. Seperti itu akan bisa membuat pelanggan itu menikmati hidup dengan lebih excellent, lebih enak, fasilitas lebih tersedia. Di saat yang sama, konsumsi listrik juga bisa meningkat, dikonsumsi dengan lebih tepat waktu, sehingga orang bisa menikmati kenyamanan, namun di saat yang sama energinya juga terpakai. Kita dalam meng-create demand, kita juga selalu mengkomunikasikan, pakailah alat-alat yang berbasis listrik, kompor listrik, kemudian semua peralatan juga listrik, sampai EV charging ya, electric vehicle pun kami saat ini masuk ke sana. Terutama Icon, kita develop aplikasinya namanya Charge In. Ya, harapannya aplikasi Charge In ini akan menjadi aplikasi yang favorable lah untuk semua pelanggan atau semua empunya electric vehicle. Dan kita juga sudah kerjasama nih sama BPPT, sudah kerjasama sama Kementerian SDM, kita juga sudah punya hubungan yang baik. Dan sebentar lagi kita juga akan bersatu atau istilahnya bekerja sama dengan Pertamina. Jadi dan untuk hal ini kita kolaborasi. Kita tidak ada persaingan yang nyata, ya. Di sini kita persaingan semuanya positif karena listrik sudah ada, mari kita manfaatkan dengan baik, dan aset yang sudah dibangun pun sangat berguna lah. We are creating the demands. So let's go, let's have it together. Gitu. Oke, makasih Pak Yoyo. Jadi kalau dilihat dari cerita Pak Yoyo tadi, mulai 2 meter udah siap,
Lagi sedang progres. Tadi fast charging pun udah siap, aplikasinya pun charge-in udah siap ya. Ya. Dan itu integrasi ke PLN Mobile. Jadi teman-teman yang belum install PLN Mobile, Ya, iya betul. kami persilakan install PLN Mobile. Pokoknya kalau ada kendala bisa japri saya juga. Oh siap. Itu udah Kita Pak Yoyo juga ya. Ya, siap. Sudah 9 juta downloader ya. Sebentar lagi masuk 10 juta. Ya, Mari kita manfaatkan. Ini terobosan yang sangat menarik ya dari PLN. Ini saya bicara bukan atas nama PLN ya. Kebetulan aja. Oke, jadi kalau saya lihat nih Icon berarti kalau saya tanya udah siap nih Pak Yoyo ya dalam transisi energi ya. Ya, kita selalu berusaha untuk siap dan selalu menyiapkan diri ya, dan kita juga open hand ya, welcoming hands untuk shaking hands, untuk bekerja bersama-sama, untuk berjalan bersama-sama. Oke. Oh ya, satu lagi nih Pak Yoyo, yang terakhir mungkin ya, sebelum kita berpindah ke narasumber lain. Kira-kira apa nih Pak pesan yang akan disampaikan Pak Yoyo nih kepada segenap alumni IAITB ya, yang hadir di sini terutama ya terkait pembangun energi masa depan. Mungkin ada pesan-pesan khusus Pak, silakan. Pesan khusus jelas tadi. Kita harus bisa saling bekerja sama. Kita nggak bisa jalan sendiri, ya. Dalam hal ini tentu saja keterlibatan masyarakat, apalagi IAITB. IAITB kan kumpulannya orang pinter. Kita berasal dari pabrik yang sama. Monggo, ayo kita kerjasama karena kita tahu apa yang bisa kita buat. Kalau kita sendirian kita mungkin nggak bisa berbuat sesuatu yang lain. Namun kalau kita bersama, kita bisa saling ngisi, kita bisa saling bantu, kita bisa saling memanfaatkan. Nah, bahasanya gitu, supaya tujuan utama kita tercapai. Kita benefit bersama-sama ya. Bukan hanya win-win, tapi juga kita bisa doing something untuk bangsa, masyarakat, untuk IAE bersama. Oke, makasih Pak Yoyo ya. Siap. Makasih Pak Yoyo. Kita lanjut ke Bro Fajar. Bro Fajar, monitor. Bro Fajar, nah ini saya sekalian mau promosikan nih. Jangan lupa Jar. Gue bantu promosi. Nah, Bro Fajar, nah ini teman-teman sekalian mungkin tadi saya udah sampaikan ya, Bro Fajar ini co-founder dan CEO ya, luar biasa, masih muda, udah jadi CEO PT Sintek Otomasi Indonesia ya, Jar ya. Nah, boleh dong cerita Jar, dulu gimana sih lu membangun PT Sintek Otomasi Indonesia ini nih, dan sekarang ini udah masuk ke ruang lingkup renewable energy, solution, automation, komplit lah pokoknya. Itu bisa diceritain nggak? Dan anggota siapa ya yang gabung sekarang di PT Sintek? Silakan, Bro. Siap, Bang Riki. Ya, terima kasih banyak Mas Riki sudah diberi kesempatan ya untuk sharing-sharing, apalagi di depan ya senior-senior dan bandito-bandito ya yang saya hormati, yang pastinya pengalaman hidupnya jauh lebih mengesankan lah. Jadi nggak enak nih sebenarnya mau sharing kayak lebih tua, sharing apa? Tapi kalau tentang dulu membangunnya, mungkin saya mulai dari yang ini ya. Pendirinya dulu. Pendirinya 3 orang, angkatan 2004 semua. Jadi saya, terus Yonas, sama Ramadan. Berdirinya di tahun 2014 ya, berarti ini tahun ke-7. Nah, terus sering banyak yang nanya kan, seangkatan berapa sih yang jadi wirausahawan di bidang elektro? Saya jawab 3. Fajar, Yonas, Ramadan. Seangkatan cuma 1. Perusahaan yang emang di elektro ya. Kalau yang di lain-lain banyak sih, ada yang ya buka macam-macam lah. Tapi yang stay di electrical engineering memang cuma 1. Sayangnya. Nah, sebenarnya kalau dulu kenapa bangun? Sebenarnya ini ya dari kuliah itu memang sudah bercita-cita ya untuk punya perusahaan. Sebenarnya bercita-citanya itu untuk ikut kontribusi gitu ya, membangun bangsa, tapi saya tuh nggak kebayang kalau saya jadi PNS atau pegawai BUMN itu terus jadinya kayak gimana gitu, soalnya sekeluarga itu nggak ada yang kayak gitu, jadi nggak kebayang. Tapi saya kebayangnya ya udah nanti di private sector gitu, tapi mau ngapainnya itu emang digali terus itu ya. Selama habis lulus saya sempat 5,5 tahun ya kerja sama S2 gitu. Tapi memang dari kuliah
kuliah itu kan profesornya Pak Peke. Nah, karena profesornya Pak Peke, beliau selalu ngomong microgrid, microgrid, microgrid. Nah, gitu kan. Jadi ya dari kuliah tuh mikir, oh ya microgrid nanti butuh ya. Berarti mungkin saya bisa usaha di bidang itu gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, ini tuh microgrid itu nggak jalan-jalan gitu ya. Tapi udah keburu umur 27, wah ini harus segera bikin nih. Kalau nggak, ntar nggak bikin-bikin gitu kan. Kalau udah 30 ke atas, kok kayaknya bakal males gitu. Ya udah, saya akhirnya nekat pulang dari luar negeri, bikin perusahaan bertiga. Saat itu targetnya sebenarnya kita nggak ngomong IoT, Industri 4.0, terus microgrid itu juga kita nganggapnya masih jauh lah gitu ya. Dulu tuh targetnya waktu pulang itu bikin perusahaan PLC, Mas Riki. Kita cuma pengen automation 3.0 karena Indonesia itu kalau kita ke pabrik-pabrik itu 3.0 aja belum ngerakit MCB masih pakai tangan. Itu 3.0, PLC itu 3.0, RTU itu 3.0. Kita ngomong 4.0 itu kalau benar-benar ya nyambungin ke internet gitu. Selama kita masih nyambungnya pakai LAN segala macam itu, apalagi pakai serial ya atau ini, itu automation 3.0. Jadi benar-benar dulu tuh waktu pulang itu ya targetnya itu nggak muluk-muluk. Udahlah kita bantu Indonesia transisi ke 3.0. Jadi kalau kayak bapak ibu teman-teman gitu ya, senior-senior pada mau 4.0. Nah ini yang di akar rumput ini 3.0 aja belum. Jadi kayak gitulah ya. Bang Riki kalau ke daerah dulu kan sempat di Makassar ya, PLTD ya itu belum 3.0 itu PLTD ya PLN rata-rata lah. Nah terus gitu, tapi memang jadi memang Indonesia ini unik ya, di beberapa industri dan di daerah-daerah itu memang teknologinya jauh, tapi di Jakarta itu ternyata bisa kita berkreasi di 4.0 dan di renewable energy gitu ya. Jadi sekarang sih Sintek ngerjain bisa dibilang 4 ya. Yang pertama renewable energy solar PV yang ya rooftop segala macam itu. Yang kedua kita automation di PLN ya. Walaupun itu dibilang 4.0, iya gimana Bang Riki? Itu 3.0 kali ya sebenarnya. 3.0 tapi lewat FO gitu. Jadi belum bisa mikir sendiri alatnya gitu ya. Jadi kita masih data akuisisi dan actionnya manual juga. Tapi long distance gitu. Nah itu automation di PLN renewable. Nah tahun lalu iseng ya sama Pak Rendro Yoko bikin microgrid pertama di Indonesia. Saya saksinya, saya saksinya kalau Mas Fajar ini oke deh gitu. Jadi ya sekarang kita bikin microgrid juga, ternyata bisa ya 7 tahun setelah kita bikin perusahaan, ternyata jadi sebenarnya udah 3 microgrid ya, walaupun yang kita bilang microgrid beneran ya baru yang tahun lalu. Tapi tahun lalu kita pasang 2 sebenarnya microgrid, yang satu yang pakai baterai yang di grid PLN, yang satu lagi without battery. Jadi memang unik sih. Kayak kita bilang ada yang bagian-bagian di Indonesia yang 3.0 aja belum sampai, tapi kita bisa ngerjain 4.0 juga. Dan sebenarnya ini kayaknya sebelum Pak Yoko masuk Icon ya, kita itu pernah develop aplikasi charging stationnya PLN. Nggak tahu sekarang masih dipakai nggak sama Icon Plus, tapi kita dulu bangun di yang di Disjaya itu ada charger, kita disuruh mengkoneksikan itu dengan link aja kalau nggak salah ya. Nah ya. Itu aplikasinya Icon yang buat dia nih. Masih dipakai Pak. Kalau masih ya syukur. Jadi kita bisa berkreasi sampai situ ya untuk di Jakarta dan tentunya ya di daerah juga. Tapi itu benar-benar harus disupport sampai dari PLN pusat ya. Tapi di daerah-daerah yang lebih tidak beruntung itu industri 3.0 aja belum, makanya kita agak susah ya bersaing dengan ini ya, dengan mancanegara gitu ya. Jadi memang itu sebenarnya PR dan juga tantangan dan juga
cita-cita saya sih. Cita-cita saya bukan jadi kontraktor seumur hidup. Saya pengen punya produk, pengen punya factory. Ya moga-moga factory yang memang produknya itu produk elektrikal gitu ya. Mau high tech, mau MCB ya pokoknya kayak gitulah. Karena ya nggak ada kan di sini tuh jarang gitu yang kayak gitu. Sementara dulu orang tua saya dan beberapa om saya sempat punya pabrik ya, walaupun pabrik-pabrik kecil-kecil gitu. Jadi sebenarnya pengennya sih sampai ke sana. Tapi ya sekarang sementara kita bantu-bantu dulu lah ya, bantu-bantu swasta maupun PLN untuk implementasi renewable energy, microgrid. Karena memang ya microgrid ini uniknya adalah kita itu ternyata bisa bikin microgrid karena tadi koalisi kami bertiga itu lumayan cocok gitu ya. Saya Power Electronics, Ramadan itu Power System, dulu muridnya Pak Nanang. Terus Yonas ini anak automation ya, anak kontrol, anak PLC gitu ya. Walaupun dia dulu biomedik, tapi karirnya emang kontrol sistem terus. Nah, kalau mau bikin microgrid ya harus ada 3 komponen ini. Dan kebetulan ada di kita, jadi kita bisa dan berani lah untuk mengimplementasikan itu. Dan memang kalau saya lihat dengan kita punya 2000 pulau, yang semuanya sekarang diesel, ya next generation-nya energi masa depan yang Mas Riki bilang, kalau di pulau-pulau itu ya microgrid PV, battery, diesel kalau yang paling mudah ya. Paling gitu sih kalau boleh sharing. Oke, Bro Fajar, menarik ya. Ini banyak senior kita juga di sini ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana ilmunya di ITB elektro itu masih dipakai nih ya oleh Bro Fajar ya untuk membangun perusahaan menarik. Saya juga sebelumnya di Disjaya juga pakai jasa Bro Fajar ini, gitu ya. Iya. Nah, cuma gini, aku menarik ya. Tadi kan Fajar itu kan power elektronik ya. Itu berarti masih harus lemah ya, Bro? Jadi dulu waktu kuliah memang subjurnya kontrol, tapi tugas akhirnya di tempatnya Pak Pekik. Jadi kita menarik nih, maksud gua kenapa lu tertarik di tempatnya Pak Pekik tuh? Mesin konversi, mesin elektrik. Nah, itu bisa cerita tuh. Gimana ceritanya? Nah, ini sebenarnya mungkin blessing, mungkin juga ya, tapi emang udah jalannya. Jadi dulu tuh waktu tingkat 4, pokoknya saya tingkat 1, 2, 3 tuh kuliah nakal banget lah. Kerjaannya tuh nggak jelas banget lah. Pokoknya junior tuh tahu semua lah. Ini Fajar nih geng anak nakal lah. Bersama Yonas sebenarnya. Jadi sebenarnya ini dulu nakal banget, tapi tingkat 4 itu jadi serius banget. Nah, tingkat 4 saya ambil kalau dikontrol itu enaknya kan kita mata kuliah pilihannya itu ada 12 ya. Jadi benar-benar bebas gitu kan anak-anak kontrol tuh. Nah, saya ambil beberapa mata kuliah yang sebenarnya nggak nyambung. Saya ngambil Power Electronics ya, elektronika D1 itu yang sebenarnya mengerikan ya kuliahnya. Terus saya ambil juga Siskom 2 atau apa gitu ya, kuliah Telkom. Pokoknya saya mau nyobain semua kuliah advance-nya masing-masing jurusan. Terus saya ngambil robotik sama ngambil AI. Ya sebenarnya semuanya menarik, tapi kebetulan memang dulu itu pertama adalah orang tua saya itu teknik mesin dan sampai sekarang bisnisnya itu di bidang mesin-mesin gitulah. Jadi saya banyak terpapar mesin-mesin besar gitu ya, dan melihatnya kayaknya ya Power Electronics seru nih. Oke lah, kontrol programming, tapi yang dikontrol itu mesin gede gitu. Kayak kelihatan lebih keren, walaupun sebenarnya nggak juga ya. Sekarang kalau saya masuk AI mungkin proyeknya jauh lebih menarik ini, tapi anyway kayak gitu. Dan yang kedua adalah dulu saya sempat jadi ketua panitia yang pembimbingnya itu Pak Pekik, lomba elektro gitu ya. Jadi ya memang udah banyak diskusi, dan ya jalan pikiran beliau kan menarik ya tentang teknologi, tentang masa depan. Itu tahun 2007 beliau udah mikir microgrid, kayak ya jauh banget gitu. 2007 beliau mikir microgrid, terus jadinya yang pertama 2019. 12 tahun kayak ya memang inilah, dan beliau terkenal juga ya. Jadi
ya udah akhirnya ke Pak Pegi gitu. Oke, menarik. Berarti ini sinergi antara Arus Kuat dengan Telkom gitu ya? Ya memang ini, Oh, iya. Iya betul. Dulu terus terang saya masuk Arus Kuat karena saya nggak kenal Telkom, tapi karena di pekerjaan ternyata dituntut Bapak Ibu ya. Kita belajar SCADA ya bro. SCADA itu kan apa ya? SCADA dan telekomunikasi. Berarti kita belajar otomatisasi dengan Telkom. Wah, digabung dengan ilmunya power system gitu. Jadi sangat menarik sekali Bapak Ibu dan itu berguna sekali ya buat teman-teman. Itu sesuatu hal, inilah fungsi kita mensinergikan ya. Mudah-mudahan IA ini di bawah nanti calon ketua kita ya, kita bisa mensinergikan ya dari Bang Nugi ini teman-teman yang punya keahlian expertise di masing-masing, ada di telco, ada di SCADA, otomasi dan lainnya. Karena memang saya sendiri di PLN ya gitu ya, saya kadang-kadang kalau ada pekerjaan tuh saya mencari ini kira-kira siapa yang bisa garap pekerjaan ini gitu kan. Jadi kayaknya IAE nanti ke depan ini Bang Nugi butuh semacam apa ya, database profil alumni gitu ya. Jadi misalnya kalau saya cari otomasi saya udah tahu nih si A. Kalau saya cari terkait power elektronik si B gitu. Jadi ya kita bisa sinergi lah ya. Jadi apa yang dibutuhkan itu kita bisa sinergi. Selama ini susah. Ya, makanya ini saya kena Fajar juga kebetulan aja di Pontianak ya Jar. Iya, kebetulan ada seminar. Ngobrol-ngobrol kok anak ITB, keahliannya SCADA otomasi, ya udah pas. Aku juga butuh, udah kita sinergi. Kira-kira gitu. Makasih ya Bro Fajar. Nah, siap, makasih. Kira-kira yang terakhir nih, apa sih pesan yang ingin lu sampaikan ke teman-teman nih ya dari seorang CEO Sintek itu ya terkait membangun energi masa depan seperti apa sih? Gak apa-apa, sharing aja. Silakan Bro. Kalau tentang ini sebenarnya ini yang lagi hangat ya, Mas Riki kan semua orang sekarang ngomong rooftop PV atau microgrid. Oke, benar itu semuanya sinergi. Apalagi microgrid di semua webinar yang saya disuruh jadi pembicara, microgrid itu butuhnya apa? Butuh keahlian. Jadi butuh orang dari power, orang dari kontrol untuk kontrol gensetnya, power untuk ngerti dispatching dan power system, harus ada orang telco karena pembangkitnya jaraknya 9 kilo, mau pakai apa koneknya? Telkonya harus kuat juga, segala macam. Nah, itu memang semua harus sinergi, tapi yang sekarang kita lihat adalah makin lama teknologi berkembang terus nih. Dan kita itu bisa make, tapi that's it. Jadi kita itu kayaknya itu apa ya, dorongan untuk manufaktur barang TKDN yang teknologi tinggi itu minim banget. Dan bahkan ya Pak Riki tahu sendiri kan, kita kalau ada TKDN malah males. Jadi mahal atau segalanya. Tapi ini harus kan, maksudnya kita oke lah, kita mau pasang PV, mau pasang berapa giga sih? Apa ya, mau impor semua dari sana gitu ya. Jadi kayak saya berharap ada investor maupun ya bapak ibu kan yang senior sudah kenal banyak inilah ya stakeholder. Kita bisa nggak sih ngumpulin investor, ITB itu bikin industri gitu? Apa kek? Karena ini yang menarik juga adalah dari sekitar 7 perusahaan yang sudah bikin solar PV skala megawatt, yang ownernya anak ITB cuma 2. Yang ownernya anak elektro ITB cuma 1. Jadi kayak, loh ini kita kemana aja? Jadi kontraktor aja nggak ada, apalagi yang bikin modul PV TKDN. Dari 15 perusahaan, elektro ITB-nya 0. Kan kita gimana ya? Memang kita jago ya, jago bikin, jago desain, jago advisory, jago segala macam. Tapi kayaknya untuk bikin produk ini mungkin kita perlu sinergi yang sangat kuat gitu. Padahal ini kita butuh. Setuju, Bro. Nah, ini saya tadi lupa diingatin. Nggak hanya Telkom, Mas Riki kontrol. Oh iya, kontrol juga. Ya, jadi terima kasih udah diingatkan. Jadi yang kita butuhkan di sini adalah sinergi ya. Mau A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Harus kuat, Telkom, power elektronik, kontrol, komputer dulu ya zaman saya masih ada ini kan, subjur E ya. Teknik komputer, kemudian
biomedik dan elektro umum. Ya, makanya ini cocok sekali nih tema kita Bapak Ibu ya, membangun bagaimana IAE nanti bisa membangun energi masa depan bersama-sama gitu ya Bro. Masa sih kita nggak bisa sinergi satu IAE ya untuk katakanlah bangun pabrik TV lah. Wah, sinergi nih ya dari semua subjur. Siapa tahu nanti calon ketua Pak Bang Nugi bisa memfasilitasi Bang ya. Artinya katakanlah selama nanti kepemimpinan Bang Nugi ya itu bisalah kita kita telurkan satu produk, apakah itu pabrik TV gitu ya Bro. Siap, Bos. Ya, ini kan ya kemarin tuh 93, iya 93 itu ada yang waktu saya ngikutin tuh ada yang jadi apa tuh venture capital ya. Nah itu kita sinergikan Bapak Ibu ya. Saya yakin kekuatan IA itu luar biasa. Ya terima kasih ya Bro Fajar atas pesannya. Terima kasih. Kita di reminding kembali bahwa kita alumni Elektro ITB ya. Oke Champs, kira-kira gitu. Ya itu ada maknanya Oke Champs. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke Bro Edi Firdaus ya. Nah, ini menarik, Bro Edi ini berdinasnya di Medco ya. Kita akan dengarkan nih ya. Ini menarik nih. Medco kalau di saya itu dulu di Kalimantan ini produksi gas ya di Tarakan. Betul. Ya 2 mm, tapi harga lu mahal Bro. Lebih murah harga Pertamina ya, mudah-mudahan inilah. Tapi menarik ya, di beberapa berita kalau kita lihat Bapak Ibu ya, Medco sudah mulai melakukan transisi. Ya. Contoh di mana Bro? Di Sumbawa ya, mereka Medco lagi bangun yang namanya PV ya. Kemudian ya saya pikir banyaklah proyek-proyek yang Medco perlu siapkan dalam menghadapi transisi energi tersebut. Ya, terutama yang lagi menarik ini Bro Edi nih, terkait Green H2. Wah, ya. Konon katanya Green H2 itu energi masa depan dan dia bisa mereplace, gue nggak tahu benar apa enggak, tapi beberapa sih udah proven katanya bisa mereplace coal dan gas. Ya, seperti itu. Nah, mungkin gue pengen tahu nih, menurut lo kira-kira Medco siap nggak sih menghadapi transisi energi? Bisa dijelasin nggak Bro? Silakan. Oke, gini ya, slogan dari Medco sendiri itu kan Energy Company of Choice ya teman-teman. Jadi perusahaan energi pilihan. Dari beberapa subsidiarinya kayak gue Niki ya, gue di Medco E&P Indonesia. Kita di Exploration and Production, artinya kita di Oil and Gas. Kita penyedia energi juga, tapi mungkin bukan energi masa depan. Karena dari sejak bertahun-tahun lalu kita udah sering dengar lah, fossil fuel bakal habis, fossil fuel bakal habis. Dan Medco selaku perusahaan energi tentu saja sudah sangat aware, sudah sangat mahfum bahwa suatu saat ya energi yang datang dari fossil fuel ini akan habis. Jadi kalau ditanya siap enggak dengan transisi, gini, gue nggak tahu harus balik ke belakang berapa lama. Contohnya dari tahun 2007 ya, 2007-2008 itu Medco punya namanya Medco Ethanol Lampung. Kami memproduksi etanol dari bahan bakunya itu singkong. Jadi kalau definisi dari renewable energy adalah energy source yang sifatnya sustainable ya, sebetulnya dari sejak itu pun kami sudah mencoba melirik sesuatu yang sustainable, walaupun produknya kalau nanti dipergunakan masih ada emisi gas rumah kacanya lah gitu ya. Kemudian kami juga mencoba coal bed methane atau coal gasification. Sampai dengan saat ini, bahkan di tahun ini kita juga gini, di awal tahun lalu saya mengadakan knowledge sharing forum ya teman-teman. Di situ acaranya kita mengundang beberapa pihak, mulai dari regulator, mulai dari vendor, mulai dari teknologi expert yang semuanya tentang renewable energy. Jadi kita ada mengundang teman-teman dari EBTKE ya, energi baru terbarukan, Dirjen SDM ya. Kemudian kita juga mengundang teknologi expert di bidang wind energy, di bidang solar energy, dan juga ada yang tadi kayak disebutin Ricky tentang hydrogen. Kenapa? Karena secara corporate, Medco ini sudah cukup sadar pentingnya untuk selalu mengincorporate adanya renewable energy.
kami di EP, kami memang memproduksi minyak dan gas, tapi di proses produksinya pun kami juga memanfaatkan sumber-sumber energi dari energi terbarukan. Nah, selama ini mindset-nya memang masih belum terlalu tergerak untuk memaksimalkan penggunaan renewable energy dalam proses-proses produksi kami. Jadi tingkat penetrasinya masih sangat kecil. Oleh karena itu di awal tahun ini ya, saya menggalakkan lagi supaya teman-teman di Medco, baik Medco EP maupun Medco Power gitu ya, lebih sadar, lebih bisa terbuka pandangannya bahwa renewable energy itu bisa dipakai nggak cuma sekedar nanti jadi untuk lampu penerangan jalan gitu ya, atau yang skala-skalanya kecil lah. Kita punya potensi, kita punya kesempatan untuk mengaplikasikan renewable energy dalam skala yang lebih besar. Dan sekarang ini momennya, karena banyak drivernya, Ki. Drivernya ini jadi yang pertama, kalau kami ya, dari pendana saja, setiap kami mau ada proyek baru, itu kami selalu ditanya, proyek ini nanti akan menambah emisi gas rumah kaca nggak? Untuk info, saat ini Medco itu ya mengemisikan 1,5 juta ton CO2 ekivalen per tahun. Dan ini selalu dicatat, kemudian para pemberi dana itu kalau kita mau minta utangan nih ya, akan selalu nanya, ini proyek baru bakal nambah emisi lo nggak? Gitu ya, kalau memang nambah berapa besar? Kemudian kalau kalian tahu sudah sebesar berapa tambahannya, kalian sudah siap belum? Kalian sudah punya belum? Climate Change Action Plan. Jadi selalu itu kita selalu keep in mind bahwa kita harus selalu mengincorporate renewable energy. Nah, dari terakhir knowledge sharing forum itu kemudian berkembang lah ya. Dan nanti di bulan November kita akan mengadakan lagi acaranya Medco tapi dengan mengundang teman-teman vendor dan teknologi provider gitu ya. Kita mengundang untuk para teknologi provider ini mempresentasikan, sharing tentang produk-produk mereka, tentang solusi mereka yang bisa applicable di dalam lingkungan Medco Energy. Dari beberapa yang sudah shortlisted, ini sebagai info ya, kita juga sudah men-shortlist offshore wind turbine yang rencananya akan kami pergunakan di platform-platform kami di Natuna. Kemudian yang menarik juga adalah floating PV, sama keperluannya untuk teman-teman di offshore ya. Kemudian hydrogen iya, dan yang terakhir menarik, ini dapat dari komunitasnya Ricky juga nih, dari Meji, adalah tentang konversi dari CO2 ke metanol. Karena topik besar teknologi Day-nya Medco tahun ini adalah tentang digital transformation dan carbon capture, utilization and storage atau CCUS. Jadi persiapan kami sudah cukup banyak ya, karena mau tidak mau sumber energi yang kami produksikan sendiri itu akan habis. Jadi kami memproduksikan minyak dan gas, sebagian kan kami pakai sendiri ya untuk keperluan kami, itu pun juga suatu saat akan habis. Sementara produksi harus, the show must go on lah gitu ya. Jadi kita tetap harus rely ke sesuatu yang lebih sustainable untuk tetap mendukung pengoperasian pabrik-pabrik kami lah gitu ya, kilang-kilang kami. Kurang lebih begitu. Oke, silakan. Oke, makasih ya. Jadi menarik nih Medco ya. Berarti Medco ini udah siap nih ya. Di mainnya tuh selalu berpikir terkait GRK ya, emisi gas rumah kaca. Ini sekalian aku promosi juga nih ya, produk PLN nih, nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman, PLN tuh punya yang namanya REC ya, Renewable Energy Certificate. Jadi teman-teman yang mau mengklaim bangunannya, rumahnya, kantornya, mungkin termasuk BTS Telkomsel Pak Bang Nugi, itu bisa membeli REC dari PLN Bang. Nanti setelah membeli itu baru kita declare bahwa listrik yang dipakai itu dari PLN itu berasal dari energi terbarukan. Ya.
Nah, jadi setelah acara ini kalau mau membeli RSC bisa lewat saya juga boleh. Ya japri saja. Yang kedua, ada yang namanya carbon trading, ya. Nah, ini menarik juga nih, ya. Jadi carbon trading itu apa, Pak Riki? Carbon trading itu jual beli karbon. Ya, jadi misalkan kalau pembangkitnya Bro Edi kelebihan emisi, ya, sedangkan pembangkit PLN itu emisinya under, itu kita bisa jual, Pak, ke Bro Edi. Bro, ini PLTU gua masih under nih emisinya, PLTU lu kan udah over ya. Nah, ini gue jualan ke lu. Nah, gitu. Kira-kira gitu. Ya, jadi ada dua metode. Nggak perlu carbon capture storage ya, masih mahal kan ya. Jadi beli aja dua tuh, REC sama carbon trading. Kira-kira begitu. Ngobrolin soal REC nih ya. Kita sudah dalam pembicaraan cukup serius dengan teman-teman PLN. Kita udah ngobrol ke wadirutnya PLN. Kita juga udah dihubungkan dengan direktur niaganya. Kita sudah ngobrol panjang lebar dengan PLN UP3 Palembang, UP3 Pangkalan Balai, dan UP3 Lahat karena aset-aset kami yang besarnya adalah di Sumatera Selatan ya. Dan ini baru tahap awal karena yang di Aceh, di Kalimantan, di Jawa Timur itu juga akan menyusul. Jadi salah satu opsi transisi energi yang kami lirik adalah dengan bekerja sama PLN. Gitu ya. Plus REC tadi memang. Karena kalau kami hanya tadinya listriknya pakai captive power generation yang minumnya juga gas gitu ya, kemudian berlangganan ke PLN, PLN-nya juga datangnya dari batu bara, kami nggak bisa mengklaim nih, karena akan masuk ke dalam scope 2 ya teman-teman. GHG calculation itu ada scope 1, 2, 3. Scope 1 yang direct kita hasilkan, scope 2 kalau kita misalkan membeli listrik, steam, heat gitu ya. Ibarat kata kalau kami beralih ke PLN, tapi nggak pakai beli REC-nya, itu sama aja. Kami cuma sekedar memindahkan emisinya gitu. Ya. Jadi itu emang menarik. REC-nya, saran, Ki, jangan hanya dari PLTP Kamojang aja, karena kuota REC-nya itu makin tipis tuh. Itu seandainya Medco jadi kerjasama, dan skalanya bukan hanya Sumatera Selatan, mungkin akan kurang. Terus yang carbon trading ya, jadi memang salah satu pemicu terakhir itu adalah Paris Agreement tahun 2015 ya teman-teman. Ini sebagai tindak lanjut dari COP ketiga UNFCCC ya yang menghasilkan Kyoto Protocol tahun 97 waktu itu. Nah, karena Indonesia sendiri sebetulnya tidak meratifikasi Kyoto Protocol, tapi kita meratifikasi Paris Agreement. Jadi nanti bentuk pengenaannya itu adalah dalam carbon tax. Jadi karena kita tidak di-assign suatu angka, kita harus menurunkan emisi berapa jatah emisi kita, yang dikenai nanti adalah carbon tax. Carbon tax-nya masih dalam perencanaan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, tapi info yang sampai ke kami, carbon tax-nya itu kurang lebih sekitar Rp75 per kilogram. Sebagai bayangan, tadi saya sempat bilang, Medco itu sekarang mengemisikan 1,5 juta ton CO2 ekivalen per tahun. Kalau nanti carbon tax-nya diberlakukan, kami akan dikenai biaya tuh 1,5 juta ton dikali Rp75 per kilogram. Itu kurang lebih, ya udahlah, nggak usah dihitung lagi. makanya memang perjalanan menuju transisinya itu udah semakin ngebut lah sekarang. Gitu. Ya, menarik. Nanti aplikasinya akan dibuat oleh Pak Yoyo ya, Pak Yoyo, Icon Plus, sehingga transaksi REC, transaksi carbon trading lebih mudah, Pak, di dalam PLN Mobile. Oke, Pak Yoyo? Oh ya, ini info aja nih, teman-teman. Oke, Cem. Kalau beli REC itu tidak harus ini ya, perusahaan. Bisa pribadi, Pak. Ya, sebagai contoh saya beli untuk rumah saya, benar, PLTP Kamojang. Harganya 35.000 perak 1 MWH, saya beli 10, Pak. Jadi 350.000 ya. Dapat 10 MWH. Ini sebagai contoh aja. Jadi teman-teman yang tertarik mau beli REC PLN, monggo silakan. Bisa japri lewat saya ya. Bro Edi, saya pikir luar biasa Medco ya. Karena saya kenalnya Medco sih ya itu oil and gas ya. Taunya kalau di Kalimantan di Bangkanai, Tarakan gitu ya, Bro. Iya. Lu nawar mulu nggak beli-beli tapi. Soalnya harga lu mahal. Ya, jadi menarik Bapak Ibu ya. Jadi memang saya kenal Edi ini ya karena saya dulu ya ini beli gas ya di Tarakan, di Bangkanai ya, itu kan sudah dibeli Medco lah ya. Saya cukup sangat menarik ya, ternyata Medco memang sudah mempersiapkan ya, karena dia yakin
ke depan itu gas pun dan oil akan habis, makanya harus bertahap change to energi terbarukan. Dan yang menarik adalah tadi ya terkait Green H2 ya. Mungkin Bapak Ibu nanya, Green H2 itu apa, Pak Riki? Green H2 itu adalah proses menghasilkan H2 dari elektrolisis air, tapi listriknya dari EBT, Bapak Ibu. Ya, jadi makanya tuh di Belanda ini ada Brosidik nih ya, saya lihat ya. Itu bangun wind turbine, tapi dia nggak ke grid. Dia change ke H2. H2-nya di trading. H2-nya untuk melistriki juga tuh, untuk apa makannya GT ya, gas turbin. Makanya saya bilang, wah ini harus antisipasi nih teman-teman Medco. Gasnya udah mau di-replace katakanlah gitu ya. Dengan H2 turunan amonianya, infonya bisa co-firing PLTU Pak, up to 30%. Bayangin. Kalau biomasa itu dia co-firing PLTU 5% kan. Tapi kalau amonia NH3 itu bisa 30%. Amonia pun bisa dijual di pabrik pupuk ya. Makanya Pertamina kemarin saya lihat di MOU tuh ya dengan pupuk Altim nih. Wah, saya pikir luar biasa nih. Ya, peluang PLN nih. Over capacity kita change aja ke H2 gitu ya, Bro. Kita jualan H2. Pabrik baja pun juga bisa, Pak, ya. Kemarin ada yang seliweran di WAG, pabrik baja mana gitu mengklaim green, Pak. Ya, bajanya green. Nah, ini saya pikir hal yang menarik. Mudah-mudahan lah nanti dari sekian banyak IAE ini seperti Bro Fajar tadi sampaikan bisa ada yang jadi apa bisa tadi ya kolaborasi ya kita untuk membangun energi masa depan. Wah, sesuai judul kita malam hari ini Bapak Ibu. Nah, dari Bro Edi nih ya mungkin aku pengen tahu aja tadi aku disebutin ya. Sebenarnya proyek apa sih nih yang lagi Medco lakukan ya? Yang terkait EBT boleh sharing nggak sebentar? Siapa tahu ada peluang buat Bro Fajar nih. silakan. Ada banget ya. Jadi kalau lewat subsidiari kami yang memang jualan listrik ya, kita punya Medco Power Indonesia. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar kita ada geothermal di Sarula Operation Limited gitu ya. Geothermal lagi kita juga ada di Ijen, tapi saat ini lagi drilling campaign. Mungkin sempat masuk berita kemarin, tapi berita nggak enak karena ada kecelakaan kerja di sana. Ada sumur gasnya sumur uap panasnya ya, yang bermasalah. Kita punya Medco Hydro juga. Itu anak-anak usahanya dari Medco Power. Jadi untuk mikrohidro di beberapa daerah di Jawa Barat. Terus tadi yang sudah disebut, yang baru banget berjalan adalah PV plant kita di Sumbawa. Tapi memang itu spesifik untuk supply ke smelter ya, ke Amano Mineral. Yang sekarang lagi berjalan itu adalah PV plant di Bali. Nah, itu yang under teman-teman Medco Power nih. Kalau yang di saya sendiri di Medco ENP, kita sedang berusaha menggantikan captive power generation yang saat sekarang ini menggunakan gas engine beralih menjadi PV. Secara total kapasitas yang akan terpasang nanti 67 megawatt peak tersebar di 4 lokasi. Jadi masing-masing ada yang 20 sekian megawatt peak, 20, 30 dan sisanya ya selebihnya ya. Nah, itu kami sedang menyiapkan lahan kurang lebih sekitar 60 hektar. Masih dalam tahap appraisal gitu ya. Jadi kembali lagi masih sangat terbuka kalau nanti ada salah satu dari warga IAE yang bisa bersinergi dengan Medco ya untuk merealisasikan rencana ini. Memang dari 67 megawatt peak ini tidak akan seluruhnya dieksekusi dalam satu tahap. Jadi kami akan melihat fase-fasenya secara penetrasi, secara bertahap ya. Jadi mungkin akan 15% dulu penetrasinya. Kemudian masih agak tinggi biayanya karena kami juga harus menggunakan baterai ya. Karena di keperluan kami itu intermitensi tanda kutip haram gitu ya. Kami perlu sesuatu yang betul-betul stabil, availability bagus, reliability-nya juga bagus. Nah, jadi yang di Medco Power-nya seperti itu, Ki, yang di Medco ENP-nya ada pekerjaan juga terkait renewable, dan yang masih terus berjalan adalah yang tadi beberapa coal gasification gitu ya, dan beberapa alternatif energi lain. Oke, menarik. Tapi karena aku jualan listrik, aku berharap captive power-nya Medco dialihkan ke listrik PLN ya. Nanti diklaim beli RSC. Nah, jadi listriknya benar-benar green. Dan tidak hanya PLTP Kamojang, Bro. Ada lagi nih PLTP Rantau Dadap yang baru nih di Bengkulu kan.
kemudian Belum ada hidro. muncul. Oh, belum muncul. Ya, Belum muncul di websitenya PLN. Siap. Pak Yoyo, tolong dibantu Pak Yoyo. Siap, semuanya buat IAE. Oke. Mantap, kita sinergi ya di IAE. Nah, terakhir nih, apa pesannya Bro Edi Firdaus nih ya kepada segenap alumni IAITB nih terkait membangun energi masa depan? Kira-kira apa nih? Silakan Bro. Oke, tadi kalau dari Pak Yoyo kan kita harus saling kerjasama, kita nggak bisa kerja sendiri. Terus kemudian dari Fajar tadi, ini cukup menarik nih gitu ya, karena Fajar memang mindsetnya kita harus bisa loh bikin sesuatu oleh kita sendiri. Jangan alergi tentang TKDN. Dari sekian banyak pabrikan, ternyata yang dimiliki, yang PV tadi ya, yang punyanya teman-teman dari itu cuma satu. Jadi kita kemana aja. Nah, menanggapi ini ya, saya kebetulan sedang dipercaya oleh Kementerian ESDM lewat Ditjen Migas dan SKK Migas sebagai tim penilai bersama untuk pengendalian impor, teman-teman. Jadi tugas kami adalah memperkaya buku APDN, Apresiasi Produk Dalam Negeri. Di dalam buku APDN ini isinya adalah semua pabrik-pabrik, semua vendor, semua manufaktur yang kemudian tersertifikasi untuk bisa ikutan tender pengadaan di seluruh perusahaan migas di Indonesia. Jadi kalau ada teman-teman di sini, warga IAE, yang menjadi entrepreneur, kemudian bisa memfabrikasi, bisa memproduksi, bisa membuat sesuatu yang sekiranya applicable ya, dalam komoditas elektrikal untuk dipergunakan di lingkungan migas se-Indonesia, itu boleh infokan ke saya. Di tim komoditas elektrikal itu ada beberapa lagi warga IAE, jadi saya barengan dengan Mas Abdul Qadir, Elektro Arus Kuat 91, ada Mas Adi Budi Setiawan, Elektro Arus Kuat 93. Nah, kami bertiga yang akan mengevaluasi itu. Misalkan contohnya Fajar nih, mau masuk buku APDN sinteknya gitu. Kami yang akan mengevaluasi, dan kemudian kalau sudah hasilnya lolos, itu otomatis semua K3S, semua oil and gas company di Indonesia, kalau perlu barang itu, akan mengundang perusahaannya Fajar. Kurang lebih gitu. Nah, pesannya harus berani ya, teman-teman. Kita udah cukup lama mendengar, termasuk tadi bukti dari Fajar sendiri, kita tuh tidak pernah ada di tataran yang membumi. Anak-anak ITB itu selalu terkenal mimpinya tinggi, mengawang-awang. Yuk deh, kita ciptakan sesuatu yang di tataran aplikatif gitu ya. Kita punya resources-nya, baik sumber daya manusianya. Saya yakin sumber daya finansial kalau kita kerjasama, tadi ada yang VC, venture capitalist, itu kita pasti akan bisa merealisasikan ini. Kita bisa ciptakan demand-nya juga. Apalagi dengan sekarang kalau misalkan teman-teman bergeraknya di renewable energy, demand itu sedang terbuka. Jadi kita harus semakin semangat sinerginya. Itu aja. Terima kasih, Ki. Makasih, Bro. Akhir kita ngomong juga sertifikasi jarang ya di migas ya. Ini juga kesempatan membuka peluang nih teman-teman. Ternyata dari ceritanya Bro Edi, Pak Riki, Rick, sertifikasi jarang loh di migas. Ya kalau bisa nanti ada yang buka lah pelatihan sertifikasi di Jakarta gitu ya. Siapa tahu nih teman-teman IAE ya udah dibuka nih peluangnya ya. Kita siapa tahu bisa berkolaborasi, mudah-mudahan nanti Bang Nugi sebagai calon ketua IAE bisa mengsolidkan ini kita punya expertise di bidang masing-masing gitu ya. Makasih Bro Firdaus, Bro Edi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terakhir ya, mungkin yang kita tunggu-tunggu nih ya dari calon ketua IAE kita Bang Nugroho atau Bang Nugi ya saya panggil. Bang Nugi, izin sebagai calon ketum IAITB, wah ini langsung to the point deh Bang. Menurut Bang Nugi kira-kira apa nih rencana IAE untuk mendorong terwujudnya energi masa depan di Indonesia nih terkait tadi digitalisasi, dekarbonisasi, desentralisasi dan elektrifikasi. Kira-kira gimana Bang rencana IAE Bang? Silakan Bang. Masih mute tuh. Silakan Bang Nugi.
Masih mute Pak, Bang. Tolong dibuka mungkin. Oh, tolong dibuka. Apa namanya, Kak Putri? Baik Kak. Oke, silakan Bang. Saya pikir sabotase tadi. Enggak lah. Ya, terima kasih Ricky. Cukup heboh, jadi sepertinya Ricky juga perlu mempertimbangkan karir lain untuk jadi profesional MC ya. Iya. Sepertinya cukup kompeten lah. Ya, jadi sebelum menjawab pertanyaannya Ricky, saya ingin meng-highlight saja dulu bahwa senang sekali kita bisa join di webinar malam ini karena ternyata sangat banyak informasi yang bermanfaat yang telah di-share dan bisa dimanfaatkan oleh kita semua, baik sebagai profesional di sebuah institusi ataupun sebagai kawan ya, sebagai manusia makhluk sosial gitu. Sebenarnya tujuan saya dan mungkin panitia konvensi melakukan webinar ini karena setelah melakukan beberapa benchmark, ternyata activity yang common dilakukan oleh global universities itu ada dua. Yang pertama, networking. Jadi membangun networking. Dan yang kedua adalah traveling. Ya mungkin nantilah one fine day kita juga bisa memikirkan agenda traveling selain networking. Dan harapannya dengan webinar IAE ini kita bisa memperkuat persatuan antar sesama alumni, karena walaupun kita berasal dari background yang berbeda-beda, baik itu pekerjaan maupun subjurnya dulu gitu ya, tapi we are still one, IAE ya. Yang kedua, kita juga ingin menunjukkan bahwa dengan event-event ini kita sangat open dengan any collaboration, dan artinya rumors yang mengatakan bahwa IAE itu eksklusif, no, is a big no ya. Makanya kita coba mulai dengan acara-acara yang kolaboratif seperti ini yang tidak hanya membicarakan masalah telco, apalagi Telkom Group aja gitu ya. Dan yang terakhir adalah untuk bisa mengeksplorasi any potential collaboration. Karena tadi saya begitu mendengar beberapa sharing, saya langsung kepikiran nih, waduh, berarti ini sebentar lagi masalah Telkomsel beres nih, masalah listriknya. Karena for your information, 75% root cause biang kerok matinya jaringan Telkomsel ya listrik gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan dengan adanya Mas Yoyo, kemudian ada Ricky juga apalagi ya di PLN, dan teman-teman yang lain yang berkecimpung di dunia listrik, itu bisa nanti kita sama-sama berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah bersama. Kemudian yang kepikiran lagi di saya adalah bahwa ternyata Sintek ini cukup piawai lah ya, dan bahkan sudah memahami kondisi bisnis di Indonesia, bahwa kemudian kalau sebuah solusi itu kita impor mentah-mentah, itu jauh lebih cost efektif dibandingkan kalau harus TKDN. Nah, nanti saya kasih tips and triknya bagaimana supaya bisa dapat dua-duanya. Tetap cost efektif tapi juga tetap certified untuk TKDN. Dan bahkan saya kepikiran lagi, wah jangan-jangan ini Sintek pengen lebih besar atau IPO, nah itu boleh, ntar saya yang bantu tuh. Dan yang terakhir yang kepikiran lagi adalah ternyata luar biasa potensi yang ada di IAE ini kalau kita kolaborasikan, wah rasa-rasanya bisa membuat IAE itu menjadi
sarana berkolaborasi yang fruitful, sehingga community membernya itu tidak perlu dipaksa-paksa untuk hadir ya, untuk aktif di AE. Karena apa? Karena dibutuhkan, karena mereka happy gitu ya. Insya Allah seperti itu. Nah, kembali tadi ke pertanyaannya Ricky ya, bahwa balik lagi kepada kenyataan bahwa 75% masalah network Telkomsel itu karena isu listrik. Ya, matilah gitu ya. Pada saat mati apesnya baterainya dicolong lah gitu ya. Udah ambiar. Jadi yang bisa kita lakukan either cepat-cepat bawa genset, mobile genset masuk, atau nunggu nasib listrik nyala kapan nih gitu ya. Dan memang walaupun tidak banyak, mungkin ada sekitar kurang dari 1.000 lah, 600-an site kita tuh yang masih off grid. Nah itu PR tersendiri, dan juga memang tidak mungkin PLN itu juga bisa menembus daerah-daerah terjauh, tertinggal, terluar, itu nggak mungkin lah ya. Pasti itu menjadi konsekuensi. Tapi yang diharapkan itu bagaimana ada breakthrough yang berbeda. Misal kalau dulu orang teleponan itu pakai telepon rumah yang berbasiskan wired communication, apa power ini tidak bisa menggunakan wireless power transmission yang long range gitu ya. Kan dengar-dengar ada tuh startup di New Zealand, Emerald, nggak tahu itu hoax atau enggak tuh ya. Kapan tuh kira-kira PLN bisa seperti itu? Sehingga itu bisa membantu kita gitu ya sebagai consumer. Dan yang kedua, bahwa tadi dari Edi gitu ya, sudah mencoba berbagai terobosan menemukan another renewable energy source gitu ya. Menurut saya memang kita tidak pada posisi sebagai pioneer atau global influencer, tidak. Kita lebih cenderung sebagai consumer atau technology users. Atau at least kita berkontribusi lah ke dalam terciptanya sebuah global solution dalam hal power atau electricity power ini. Sama seperti halnya, pernah nggak ada film Indonesia yang kemudian menduduki box office? Enggak juga gitu. Karena kita bukan influencer, tapi sudah banyak talent-talent Indonesia yang terlibat dalam pembuatan sebuah Hollywood movies yang menduduki box office. That's the best we can do. Jadi ekosistem itu sudah ranahnya global kalau menurut saya. Jadi ya pada saat kita ingin membuat sebuah solusi, ada baiknya kita ini either berkolaborasi dengan global player atau kita ini melihat ini ekosistem is going toward which direction, sehingga tidak menjadi wasted gitu ya, atau buang-buang energi lah gitu. Itu sih dari saya, Rick. Ya. Makasih Bang Nugi. Nah, kira-kira ini Bang, ini mungkin yang ditunggu-tunggu, yang ditanyakan banyak nih oleh teman-teman nih. Kalau seandainya Bang Nugi nanti sebagai ketua IAE ya, dengan banyaknya expertise tadi di alumni kita, ya kira-kira bagaimana sih Bang cara mensinergikan alumni IAE itu Bang? Ya, yang tadi dari banyak itu sehingga menjadi solid nih. Karena kelihatannya solid ini sesuatu barang yang mahal ya, karena mungkin ya tadi Pak Bang Yoyo bilang kita pintar-pintar, kadang-kadang ada ego-egoan. Nah, ini bagaimana nih kita mensinergikan supaya solid nih sebagai suatu kekuatan besar? Silakan Bang. Jadi mungkin sebelum menjawabnya ya, saya
cerita sedikit lah latar belakang kenapa akhirnya saya ini menjadi calon tunggal ketua umum IAE. Awal-awalnya saya nggak ada niatan gitu ya, karena bukan apa-apa. Saya orang baru di network, ya. Saya background asalnya IT, banyak hal yang saya mesti catch up di network. Kemudian tiba-tiba dikasih lagi kerjaan, pegang posisi komisaris di anak perusahaan Telkom. Kemudian ada lagi ekstrakurikuler ya, karena saya main golf jadi harus jadi pembina golf clubnya Telkomsel. Kemudian karena saya punya motor dan iseng-iseng naik-naik motor, disuruh lagi jadi pembina Telkomsel Ride Club. Aduh, saya bilang ini. Ada lagi tugas perwakilan BUMN untuk menjadi pengurus Kadin. Jadi saya sama sekali nggak kepikiran untuk menjadi ketua IAE. Tapi pas saya ngobrol sama Pak Ririk, kata Pak Ririk, Gi, kamu siap-siap ya daftar jadi bakal calon ketua umum IAE. Ya saya nggak punya pilihan untuk bilang tidak kan, saya jangan bilang siap Pak. Nah, apa yang membuat saya kemudian maju, bukan hanya karena disuruh ya, tapi saya langsung terlintas di pikiran saya saat itu, mungkin memang saya ini punya energi lebih gitu ya, punya kesempatan untuk lebih bermanfaat untuk banyak manusia, dan tentunya tidak sendiri ya, tentu bersama semua teman-teman yang ada di IAE. Nah, jadi untuk bisa menyatukan semua komponen IAE ada beberapa syarat. Yang pertama harus sama dulu visinya, bahwa ini kan bukan profit based organization ya. Ini adalah sebuah organisasi non profit. Maka harus menyamakan dulu mindsetnya nih, bahwa nobody is going to take profit from this activity, supaya level of expectation itu sama dulu gitu ya. Kita ada di AE, aktif di AE adalah untuk berkolaborasi dan membawa manfaat yang sebesar-besarnya untuk luas-luasnya umat gitu. Yang kedua, turunannya, bahwa untuk menjadi bermanfaat itu bisa dengan apa? Dengan saling tolong menolong. Misal tadi Fajar punya beberapa challenges untuk mengembangkan bisnisnya. Nanti mungkin bisa ngobrol di AE ini ya, baik itu melalui webinar atau secara private karena sudah kenal. Makanya tadi saya kepikiran gimana caranya ya mengumpulkan database ini dan menyajikannya dengan lebih menarik. Saya kepikiran tadi langsung WhatsApp ke teman-teman di grup. Kita punya aplikasi, jangan-jangan aplikasinya busuk juga sehingga orang malas buat lihat. Coba bikinlah aplikasinya kayak Netflix, sehingga pada saat dibuka, tampilan juga asik gitu ngeliatnya. Oh, ada directory, power, telco, ini banking, ya. Lalu pas diklik muncul siapa tokoh-tokoh di situ yang punya profil yang menarik, misalkan gitu ya. Geser. Oh ini, oh ya. Bisa kemudian diajak untuk berjumpa ya, untuk berdiskusi dan melahirkan sebuah solusi. Nah, sehingga dengan sifat yang lebih inklusif, kolaboratif, kemudian manfaatnya itu secara nyata dirasakan oleh kita lah ya, sesama member IAE ini. Saya rasa tidak perlu juga untuk memaksa-maksa orang, ayo aktif-aktif, nggak perlu, karena orang menjadi punya kebutuhan. Oh ya, saya banyak terbantu loh dengan IAE, ya, sehingga dengan word of mouth saja sudah cukup lah untuk kemudian mengundang
kawan-kawan yang lain untuk lebih aktif lagi daripada sebelumnya dia. Itu sih prinsip umumnya ya, Rick. Ya, Bang. Ini ada yang WA ke saya nih, Bang. Ya, apa namanya, terkait ini, Bang. Jadi kan di ITB, terutama elektro itu, teman-teman yang dosen ataupun mahasiswa itu kan sering riset ya, R&D lah kira-kira gitu. Mungkin dimungkinkankah IAITB ini mewadahi katakanlah semacam kayak diseminasi R&D-nya mereka, Bang. Ya, sehingga kita tahu apa aja sih R&D yang sedang digarap di kampus kita gitu loh. Mungkin saja nanti ada R&D yang memang cocok dipakai untuk pekerjaan kita gitu loh. Jadi ini kan sinergi juga ya. Jadi tidak hanya di lingkungan IAE, mungkin juga dengan kampus kita, Bang. Ya, kira-kira menurut Bang Nugi gimana nih terkait ini diseminasi R&D teman-teman di kampus, Bang? Ya. Kembali lagi kalau kita benchmarking ya, kita lihat best practice yang terjadi di global. Banyak sekali angel investor itu yang masuk sejak dari kampus kan. Kemudian salah satunya kalau nggak salah Facebook juga itu ya, sehingga dia menjadi besar. Jadi memang perlu ada sinergi antara akademi atau dunia pendidikan dengan dunia industri. Supaya apa? Supaya jebolan-jebolan kampus kita itu bukan orang yang textbook, bukan orang yang enggak punya skill yang kemudian relevan dengan kebutuhan industri. Regardless apapun itu ya kampusnya, tapi kita kan fokusnya di sini terkait dengan ITB atau IAE. Nah, tentu IAE ya yang memiliki member dari berbagai background itu sangat memungkinkan untuk bisa mengenable kolaborasi semacam itu ya untuk R&D. Tapi dengan syarat R&D itu harus yang visible gitu ya. Jadi kalau misalkan dengan Telkomsel contohnya gampangnya, saya mau buat R&D terkait apa? Ada nggak benefit yang bisa diperoleh oleh Telkomsel dari R&D yang akan dilakukan ini? Oh ada. Kemudian ada visibility study. Apakah ini secara cost efektif, kemudian secara waktu tidak terlalu lama, dan secara benefit cukup signifikan. Tentu itu sangat dimungkinkan. Ya. Jadi jangan sampai kita juga ngawur-ngawuran. Oh, mentang-mentang ya kita kan sama-sama IAE nih, saya ada R&D, ayo dong Telkomsel bantu mumpung sekarang calon ketua umumnya itu direktur network, nggak bisa begitu gitu ya. Jadi tetap basis profesionalismenya itu mesti dijaga. Tapi komunikasi awalnya boleh lewat IAE. Ya, baik itu dari acara-acara seperti ini ataupun lewat private channel. Silakan, we are open. Dan tentu kita juga bisa, karena tentu nanti ada pengurus ya yang akan mengurusin beberapa sektor yang berbeda, ada champion-championnya atau direktur-direkturnya atau ketua-ketua bidangnya yang tentu akan nanti bisa sosialisasikan, bisa menyambungkan lah siapa yang butuh apa gitu. Saya rasa kuncinya memang kita perlu put the right person in the right place, yang tidak hanya kompeten dalam bidangnya, tapi juga memiliki tadi visi yang sama untuk memberikan manfaat yang seluas-luasnya, inklusif dan seterusnya. Oke,
Bang. Ini ada juga yang japri. Rick, mudah-mudahan acara agenda rutin IAE kita bisa dibuat rutin ya. Jadi bertukar pikiran supaya nggak melulu wacana gitu Bang, tapi nggak direalisasikan. Wah, ini ada yang kasih masukan gini nih Bang. Ya mudah-mudahan nanti Bang setuju. Nugi, Setuju sekali, tapi tahap awalnya nanti kita selesaikan dulu pemilihannya. Ini kita belum kelar ini. Iya. Ya kita doakanlah segera kelar ya, biar segera direalisasikan mimpi-mimpi kita ya di acara ini. Mudah-mudahan nanti di bawah kepemimpinan Bang Nugi semua wacana ini bisa direalisasikan. Nah ini saya ada yang japri ke saya. Ya kuncinya there is no success without collaboration. I myself is nothing tentunya ya. Ya. Tapi nanti ada Ricky ngurusin PLN, ada Kang Yoyo ngurusin bagian digitalisasi dan power dan sebagainya. Ada Fajar, ada banyak yang nanti harus ikut terlibat kalau memang punya visi yang sama. Saya mau bermanfaat nih. Siapa tahu dengan memberi manfaat nanti dapat balikannya. Gitu kan? Ya. Siap. Ini ada lagi Jim bertanya, Bang. Terkait nanti pengumpulan database, tadi sinergi itu, sebaiknya kita menciptakan platform gitu Bang. Jadi supaya gampang diakses gitu ya. Setuju. Karena memang kelemahan kita update database ya Bang. Jadi kalau bayangin aja kita dari tahun berapa alumni ya kan, sampai tahun berapa nih, 2018 mungkin ya, yang mau lulus kan. Nah itu mungkin kita harus sudah mulai membuat database yang rapi. Kira-kira gitu ya Bang ya. Ya. Makanya tadi saya sempat ngobrol di grup, mungkin aplikasi kita ini kurang user friendly, kurang menarik, atau isinya garing gitu ya, tidak ada manfaatnya untuk dibuka-buka, sehingga ya tidak menjadi kebutuhan untuk pakai aplikasi itu. Tapi ya itu PR lah ke depannya. Dan malu lah ya kalau kita lihat teknologi yang ada sekarang itu kan sangat memungkinkan untuk membuatnya lebih baik. Yang kedua, kita juga tidak perlu memaksakan bahwa immediately database harus lengkap, no need lah ya. Tapi kita bisa evolving. Siapa yang memiliki kebutuhan, ya silakan update supaya nanti selama dia bisa merasakan manfaatnya, pasti nanti akan lebih banyak lagi yang aware bahwa saya banyak terbantu loh oleh IAE. Sebelum masuk ada mesti sign up dulu dan sebagainya. Jadi case by case basis aja nggak apa-apa juga. Yang penting kan quality dulu ya yang kita kejar, tidak quantity. Buat apa kita punya 2 juta orang yang terdaftar, tapi kan apakah perlu sebanyak itu juga di awal? Kan tidak juga. Jadi biar bertahap tapi maksimal atau optimal dalam memberikan manfaat buat membernya gitu. Oke, makasih Bang Nugi. Ini kita sudah mendengarkan ya penjelasan dari calon ketua IAI kita mengenai program-program yang akan nanti dijalankan ya buat alumni IAI ITB. Bapak Ibu sekalian, saya lihat di chatbox sudah ada yang tanya, cuma tadi sudah dijawab ya oleh Bang Nugi. Ya, sekarang waktu menunjukkan 24.5, Bapak Ibu. Mungkin kalau ada terakhir nih dari Bang Nugi, kira-kira apa nih Pak Bang pesan yang ingin disampaikan kepada segenap alumni IAI ITB ya dalam hal sinergi terutama membangun masa depan energi Indonesia. Silakan Bang Nugi. Ya. Terima kasih ya. Jadi begini. One of the most vital untuk modern life itu adalah power. Ya, minimal dark is more dangerous. Makanya kalau lagi mati lampu kan suka ada yang teriak-teriak, awas dompet gitu ya. Jadi itu salah satu contoh kenapa power itu sangat vital di modern life. Dan tidak hanya dari
institusi, perusahaan, bisnis, tapi juga dari sisi consumer. Dengan adanya digital transformation ini, the proliferation of digital technology itu membawa dua karakteristik customer behavior. Yang pertama, they want it immediately and at any time. Yang kedua, they want more for less. Jadi tantangan ke depan akan ke arah sana. Dan bagaimana kita bisa sama-sama nih bahwa IAE tidak hanya bagus dalam hal sosial, tapi memang kita ini sebagai orang yang memiliki beban berat di pinggulnya, memikul nama elektro, mana nih? Ya, karakteristik elektronya dalam kegiatan-kegiatan IAE. Nah, oleh karena itu tidak hanya kali ini, tapi kita dalam mulai hari ini sampai ke depan berbagai bidang perlu kita explore potensial collaboration-nya. Khususnya kali ini adalah untuk memperbaiki energi masa depan bangsa. Ya, baik itu dari sisi capacity, dari sisi cost effectiveness, dari sisi customer experience dan sebagainya. Dan saya rasa dengan berkolaborasi antara member yang berasal dari berbagai sektor itu tidak mustahil, tapi syaratnya kita harus open minded dan memiliki global mindset. Ya, insya Allah begitu. Oke, makasih Bang Nugi. Baik Bapak Ibu sekalian ya, demikian waktu jualah yang membatasi acara kita malam ini ya. Mungkin kalau ada yang masih mau tanya-tanya, Japri, Bang Nugi, saya maupun para narasumber dipersilakan ya. Saya pikir nanti nomor teleponnya bisa tanya-tanya saja ke saya juga boleh ya. Nah, seperti itu. Bapak Ibu, kita sudah dengarkan tadi ya tanggapan, jawaban dari para narasumber kita terkait bagaimana IAE ikut membantu membangun energi masa depan ya dari masing-masing expertise yang teman-teman narasumber miliki ya, yang hebat-hebat sekali. Nah, semoga acara ini bermanfaat ya. Mungkin setelah acara ini lanjut dengan sinergi networking ya. Siapa tahu ada yang mau pasang Iconet, Pak Yoyo. Silakan hubungi Pak Yoyo Iconet. Atau produknya Telkomsel ada My Orbit dan Bayu. Wah, saya sekalian promosi nih ya kan. Atau mau endorser. Atau mau langsung hubungi PT Sitek ya, Bro Fajar mau pasang PV rooftop atau maintenance juga bisa ya, Bro Fajar ya, PV ya. Nah, bisa. Atau mau beli gasnya Medco. Nah, yang penting harganya jangan mahal-mahal, Bro. Itu bisa juga. Atau trauma kayaknya ya. Atau mau nambah listrik PLN Bapak Ibu, kita lagi punya diskon besar-besaran ya, tambah daya cuma 250.000 perak sampai akhir Oktober ya kalau nggak salah, sampai akhir Oktober ya. Nanti bisa japri juga lah saya. Bapak Ibu sekalian, sebelum ditutup izinkan saya berpantun lagi. Nah, ini seru nih kok pantun-pantunan nih. Jalan-jalan ke Jati Asih dari pagi hingga petang. Kami sangat berterima kasih bagi Bapak dan Ibu yang datang. Satu lagi. Bunga mawar, bunga melati. Indah dipandang di pagi hari. Saya pamit undur diri. Jika rindu, panggil saya lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Gimana Pak? Terima kasih. Pak Ibu. Ada acara foto tadi? Iya, ada foto Fajar, dulu. terima kasih. Oh iya. Foto dulu boleh. Oh iya, foto. Bro Edi. Foto dulu. Oke, silakan Mbak. Siap. Dihitung, Mbak. Yang foto sopo ya? Aba-abanya mana nih aba-abanya? Siap. Oke, silakan Mbak Eka. Oke. Ada 2 halaman ya, Bapak sekalian. Mulai dari halaman 1. 1, 2, 3. Ya. Oke, sebentar.
Oke, masuk ke halaman kedua. Ya, 1, 2, 3. Ya. Oke, Thank sudah. you. Terima kasih. Sukses untuk Pak Nugi. Mari. Sami-sami. Bang Nugi, Sami-sami. teman-teman. Izin live.